Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa ketua kelasnya? Rehan, silakan pimpin doa sebelum kita belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Nanti kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, beserta kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka pada hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya dulu, masih ingat pelajaran minggu kemarin? Mas? Masih. Minggu kemarin kita membahas tentang Iman. Syu'abul Iman. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan Syu'abul Iman? Saya Bu, Oke, baik, lanjut. Syu'abul Iman adalah cabang-cabang. Terus, apa yang dimaksud Syu'abul Iman? Cabang-cabang ilmu. Terus, oke. Diyakini dengan hati, Aha. diucapkan dengan lisan, diikuti oleh anggota. Oke, bagus, kasih aplaus. Sekarang kita masuk ke materi. Materi hari ini ialah tanda-tanda orang yang beriman. Tanda-tanda yang beriman ini terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Silakan buka Al-Quran, kita baca dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza Sudah panjang, Mak. dzukira Mata biarip. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zaddat Panjang. Matsila. alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabb Wa ala iman. Mata biarip. Imanan. Mata biarip. imanan wa ala rabbihim yatawakkalun imanan wa ala rabbihim yatawakkalun
zukirallahu Berhenti. Kalau sudah tidak kena pas, silakan berhenti. Idza zukirallah. Iza zukirallahu wazilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum ila innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat Wajilat bukan wajilat. qulubuhum wa iza tuliyat alaihim Jangan dipolong-polong. wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Oke, perwakilan dari kelompok Satu. Sekarang kita ke kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ditekan C. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yatawakkalun. Oke, perbaiki di rumah. Lanjut. Ayo, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah Tebal lagi. Zukirallah. zukirallah Oke, itu tab dulu. Lanjut. wahilat Tangan. wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum Ulang dari zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Oke. Shadaqallahul azim. Jadi tolong di rumah diulang lagi ya. Oke, lanjut. Sekarang kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mu'min. Innama di depan kabar karena ada ya apa namanya pemberian innama maksudnya Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah. nyambung ini di depan yang karena ada asjad Iza dzukirallahu wa jilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yatawakkalun. belajar lagi di rumah. Oke, tingkatkan lagi bacaannya. Sekarang contoh yang terakhir, contoh 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza Ulangi di panjang. Innamal mu'minuna allazi idza dzukirallah hanya harus satu dari saya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu bukan oke lah idza dzukirallahu yang Iza dzukirallahu wajilas qulubuhum buhum jangan ditekan. Kalau ditekan jadi hap cil. Ronggak tenggorokan. buhum Nah. Oke. dari wajilas qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu alaihim ayatuhu zadatuhum imanan panjang apa dia? Panjang. Imana wa ala rabbihim Imanau. Maka iya alif maka ima panjang. Oke. Imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maksudnya ayat-ayatnya adalah Allah, ayat Allah atau Al-Quran, bertambahlah keimanan mereka karenanya dan kepada Tuhan mereka lah bertawakal. Artinya ayat ini menunjukkan seseorang itu memiliki iman. Apabila mendengar ayat suci Alhamdulillah perintah, maka hatinya akan terikat kepada Allah dan akan bertambah keimanan mereka. Oke. Untuk seterusnya atau selanjutnya silakan kalian berdiskusi tentang tanda-tanda orang yang beriman. Oke, siapkan. Silakan. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini silakan dari kelompok 1 sampai kelompok 4 mendiskusikan tanda-tanda orang yang beriman. Jadi silakan bekerja dari kelompok 1 apa anak? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Ini Bu. Oh, ini kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan diskusikan. Ya, siapa yang kelompok 1? Silakan presentasi. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan yaitu membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Oke. Itu materi kelompok 1. Oke. Ini yang kelompok 2. Cabang-cabang iman yang berkaitan dengan niat, akikah dan hati. Yang termaksud dalam kelompok niat, akikah dan hati terdiri dari 30 hal yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. 6. Iman kepada hari akhir. 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. 11. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. 12. Mencintai Rasulullah SAW dan memuliakannya. 13. Ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik. Oke, itulah materi dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan. Tanda-tanda orang yang beriman. 1. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. 2. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan salatnya. 4. Menafkahkan sebagian rezeki dan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. Oke, itu dari kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4, silakan. Hikmah dan manfaat dari iman. 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. 2. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. 3. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. 5. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. 6. Iman mendatangkan keberuntungan. 7.
Ketujuh, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Oke, itu masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Sekarang adalah sesi tanya jawab dari per kelompok. Oke, dari kelompok masing-masing sudah mempresentasikan materinya. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan Allah SWT? Jawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang dimaksud dengan membenci karena Allah yaitu kita membenci seseorang karena dia melakukan maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baiklah, itu pertanyaan dari kelompok 1. Sekarang kita kembali ke kelompok 2 bertanya ke kelompok 3. Kelompok 2 yang ingin bertanya. Oke. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud menghindari perkataan yang tidak berguna? Oh, apa yang dimaksud dengan menghindari dari perkataan yang tidak berguna? Kelompok 3 Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Maksudnya ialah kita harus menjaga lisan diri, perkataan lawo atau menggunjing orang lain sehingga menimbulkan dosa bagi kita. Itu jawaban dari kelompok 3. Iya. Dari perkataan laku sehingga mampu atau akan mendatangkan dosa bagi kita. Sekarang dari kelompok 3 ke kelompok 4. Kelompok 3 yang ingin bertanya di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celia Amelia dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk? Apa yang dimaksud dengan menghilangkan kepercayaan manusia terhadap makhluk? Kan yang ingin menanggapi dari kelompok saya kelompok 4. Maksudnya, artinya atau maksudnya ialah menghilangkan rasa kepercayaan terhadap makhluk. Maksudnya yang bisa mendatangkan keberuntungan atau yang dianggap bisa menolong kita seperti menyembah candi atau dukungan dan lain sebagainya. Dukunan atau dukun? Dukun. Sekarang kelompok 4 yang bertanya ke kelompok 1 silakan. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin bertanya dengan kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan rasa malu? Apa yang dimaksud dengan rasa malu? Kelompok 4 ingin meminta kepada kelompok 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan rasa malu dari tanda-tanda yang salah ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang dimaksud dengan rasa malu ialah kita akan malu jika melakukan kemaksiatan dan minal iman. Artinya malu sebagian dari iman. Oke, sekarang kita kasih hapus untuk masuk kan atau sudah mempresentasikan dari hasil materinya masing-masing. Sekarang untuk kesimpulan materi hari ini silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi hari ini. Pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bergejolak hatinya dalam segera mengamalkannya. 2. Senantiasa bertawakal serta bekerja keras dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu tertib. 3. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan salatnya. 4. Menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh teman
kalian tadi. Dan yang terakhir, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah dibagikan tadi. Tolong